Halo sahamania, selamat datang di pembahasan satu perusahaan yang bergerak di bidang tekstil. Mereka khususnya memproduksi berbagai bahan-bahan dalam pembuatan kain dan juga benang. Nama perusahaannya adalah Chemstar Indonesia Tbk yang direquest oleh teman-teman kita. Dengan kode emiten CHEM atau kita panggil aja CHEM. Baru IPO pada tahun 2022 dengan harga IPO 150, tapi sekarang harganya udah turun daripada harga IPO-nya. Kenapa? Pasti ada penyebabnya, yakni kinerjanya mungkin kurang bagus. Ini yang mau kita lihat pada video kali ini. Kita mulai dari beritanya terlebih dahulu. Industri tekstil membaik, penjualannya meningkat 43%. Padahal sekarang kita lihat berita-beritanya akhir-akhir ini banyak sekali pabrik tekstil yang tutup. Meskipun di momen bulan Ramadan ini, tapi tetap aja tekstil banyak sekali yang bangkrut karena adanya praktik thrifting atau mengimpor pakaian bekas dari luar negeri dijual dengan harga yang murah, dan itu tentu saja membunuh market daripada perusahaan tekstil yang di lokal ini. Jadi memang agak berat sih. Sisa beritanya sih aman-aman aja, nggak ada berita yang memberatkan perusahaan secara hukum. Jadi kita langsung masuk ke pembahasan sejarah daripada CHEM ini. Mereka didirikan pada tahun 2004 sebagai perusahaan perdagangan dan manufaktur bahan kimia untuk industri tekstil dan industri lainnya ya, dimana mereka memiliki banyak sekali pelanggan yang cukup terkenal. Di sini ada juga Indorama Sintetik dengan kode emiten INDR. Mereka ini kan produksi kain, jadi mereka membeli bahannya itu dari CHEM ini. Jadi kalau ditanya prospeknya bagaimana, tergantung ya. Pasar tekstil sekarang kurang baik, jadi perlu perbaikan daripada pemerintah biar nggak ada kasus thrifting sekali lagi. Karena kalau seperti itu terus ya nggak bisa bangkit tuh industri tekstil. Malahan nanti perlahan-lahan industri tekstil itu bakalan mati. Jadi nanti kita bergantung pada produk daripada luar negeri. Karena untuk yang lokal aja udah nggak bisa bersaing. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk masa depannya sih agak terancam tuh sekarang. Untuk pemegang saham, posisi publiknya 31%, ini aman, masih di bawah 50%. Lalu ada Tunas Batra Harum, dia memegang 68%. Dari beritanya sih aman-aman aja. Jadi kita masuk ke laporan keuangan dari CHEM ini yang sudah update sampai kuartal ke-4. Udah update banget ya. Langsung kita download di ini ya. Kita bandingkan dengan RT Bisnis, udah diaudit juga, opini mereka wajar, jadi aman. Selanjutnya kita lihat kasnya, apakah mampu bayar hutang jangka pendek. Kasnya 12M di sini. Lalu untuk hutang jangka pendek 19M ya, jadi cashnya agak tipis. Bisa lihat di sini ya, cash rasio 65%, jadi masih kurang bagus. Sekarang kita lihat usahanya bagaimana. Jadi di sini kita lihat penjualannya 127M. Lalu dari penghasilan lain-lain itu nggak terlalu signifikan sih. Jadi kita langsung masuk ke penghasilan untuk entitas induk. Itu laba netonya 7M di sini kita lihat ya. Yup, 7M. Sehingga per yang didapat itu sekitar 28 kali. Udah mahal sih. Marginnya juga masih kurang bagus, belum double digit ya. Jadi kita lihat apa yang mereka jual sampai penjualan marginnya sangat tipis. Biasanya memang yang bergerak di bidang tekstil ini marginnya sangat tipis karena susah bersaing. Nah, mereka menjual bahan kimia, dimana mereka ada jual juga ke Sri Rejeki Isman Tbk ya, atau SRIR, itu sebesar 13M. Sisanya sih di pihak lain ya. Jadi mereka menjual bahan kimia. Baik, kalau dilihat dari usahanya sih memang bahan kimia. Lalu untuk turnover hariannya itu 509 juta rupiah. Masih agak sepi, dan ini pergerakan sahamnya. Jadi kalau ditanya CHEM ini menarik atau tidak, bagi saya sih masih belum ya. Prospeknya juga masih kurang bagus juga. Banyak perusahaan tekstil yang bangkrut. Kalau ditanya apakah ada referensi lain dari perusahaan tekstil, pastinya belum ada, karena sektornya memang lagi down banget. Perlu kebijakan pemerintah yang mendukung perusahaan tekstil lokal. Kalau belum sih bakalan susah banget. Tapi sekarang sih udah mulai ada langkah-langkah
seperti pembakaran pakaian impor bekas itu sudah dibakar puluhan M, itu nilai impornya dibakar biar sebagai peringatan, tapi perlu lebih lagi ya, dimana benar-benar dilarang impornya. Karena sekarang kalau kita lihat memang pembakarannya ini kan peringatan, tapi kalau benar-benar menghentikannya harus dilarang impornya. Ini yang harus dikaji lagi. Jadi untuk CHEM ini masih belum terlalu disarankan. Jadi gitu aja untuk pembahasan CHEM, perusahaan yang menjual bahan kimia pembuatan kain dan benang. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.